Bab 46, pergi ke luar negeri. Pukul 1 dini hari, Devi dan Edwin baru tiba di kota Layang. Mereka segera menghentikan taksi, masuk ke dalamnya dan segera pergi ke rumah keluarga Louis. Di dalam mobil, Edwin masih belum mengerti mengapa majikannya ini malah bertamu ke rumah orang lain jam 1 pagi. Padahal mereka berdua bisa tidur di hotel dulu dan besok pagi baru datang ke rumah keluarga Louis untuk mencari Eliana. Bukankah sekarang semua orang sudah tidur? Tidak mungkin pemilik rumah menerima tamu jam 1 pagi. Itu sama saja dengan tidak sopan. Maaf tuan, bukankah lebih baik kita mencari hotel dulu untuk menginap? Besok pagi baru kita pergi ke rumah keluarga Louis untuk mencari Nona. Ucap Edwin pada majikannya yang saat ini sedang duduk di sampingnya. Saya khawatir kita akan sia-sia saja datang ke rumah Tuan Louis sekarang. Edwin sudah tahu semuanya dari David, bahwa Eliana sebenarnya adalah adik dari wanita yang bernama Roshana, cucu dari Tuan Yuan Louis. Bahkan, nama mereka pun seperti kembar. Ternyata, Eliana bukanlah seorang pelayan miskin yang datang dari kota Layang, seperti yang sering diucapkan oleh Isabel dan keluarganya. Edwin tidak menyangka akan hal itu. Mendengar ucapan Edwin, David sama sekali tidak menjawab. Ia hanya duduk sambil melipat tangan di perut. Tatapannya tajam melihat jalan raya menuju rumah Yuan Louis. Tuan, ucap Edwin dengan ragu. Apa Anda yakin Nona Eliana sudah berbohong menyembunyikan identitasnya? Mungkin saja ucapan Nona Arani itu tidak benar. Edwin mencoba berbicara pada David, agar pria itu tidak terus memikirkan istrinya. Karena sejak berangkat, David tidak banyak berbicara, hanya duduk sambil melamun saja. Edwin khawatir dengan tuannya ini. Seharusnya kau yang lebih tahu semua hal tentang Eliana, balas David dengan tajam. Bukankah sudah aku perintahkan kau untuk mencari informasi tentang keluarganya? Bahkan, aku sudah memintamu untuk mencari tahu tentang Eliana dari sahabatnya, Daniel. Sekarang mana? Kau belum memberikan informasi apapun kepadaku. Maaf Tuan, bukankah Tuan sendiri yang melarang saya untuk melanjutkan mencari informasi tentang Nona? Jawab Edwin dengan percaya diri. Karena hal itu memang benar. David melarang Edwin untuk mencari tahu semua hal tentang Eliana lagi. Hai sial, maki David dengan kesal. Sekarang kau sudah pintar menjawab ucapanku ya. Maaf Tuan. Edwin tidak berbicara lagi. Takut tuannya akan semakin marah jika dirinya terus berbicara. Taksi melaju dengan kencang menuju alamat yang diminta oleh David. Setelah 20 menit perjalanan dari bandara ke alamat yang ditujukan, kini mereka sudah sampai di depan rumah keluarga Louis. David dan Edwin segera turun dari dalam taksi setelah membayar ongkosnya terlebih dahulu. Lalu berjalan sampai gerbang yang sangat tinggi dan besar di rumah tersebut. Pukul 1.25. Suasana di sana sangat sepi. Semua orang sudah tidur nyenyak, termasuk 2 orang penjaga rumah itu. Dengan berani, David menekan bel rumah itu dengan cepat, penuh ketidaksabaran. Ia menekan bel lagi dan lagi hingga menimbulkan suara berisik di sana. Kedua penjaga itu segera membuka pintu gerbang sedikit.
dan berbicara pada David dan Edwin. "Maaf, kami tidak menerima tamu di bawah pukul 6 pagi," ucap salah satu penjaga dengan mata yang masih mengantuk. Biasanya mereka selalu berjaga silih berganti. Tidak ada yang tidur demi menjaga rumah ini. Tapi malam ini, entah mengapa, mereka berdua sangat mengantuk dan lelah. Jadi keduanya tertidur cukup pulas. "Kalian bisa kembali lagi nanti ketika matahari sudah terbit," ucap penjaga yang satunya lagi. Tapi ketika penjaga itu melihat wajah David, dia seolah mengingat sesuatu. "Bukankah Anda teman Ellie?" tanyanya sedikit ragu. Karena saat itu, Eliana meminta penjaga itu untuk memanggilnya dengan panggilan Ellie ketika di depan David. Jadi, sekarang dia melakukannya. "Ya," David mengangguk. "Bisakah kami masuk ke dalam rumah sekarang?" "Maaf Tuan, kami tidak menerima tamu di bawah pukul 6 pagi." Penjaga yang pertama mengulangi ucapannya. "Sebaiknya sekarang Anda mencari hotel untuk menginap. Besok siang bisa kembali lagi kemari." "Tidak, kami tidak akan pergi kemanapun. Kami akan tetap di sini menunggu majikan kalian bangun," balas David tidak mau kalah. Ia sama sekali tidak berniat untuk pergi. "Hais," penjaga itu menarik napas panjang, berkata pada David. "Baiklah, karena Anda adalah teman Ellie, kami izinkan kalian berdua masuk." "Terima kasih," balas Edwin dengan cepat. Merasa bahagia bisa diizinkan masuk ke dalam rumah untuk menunggu Eliana bangun. Tapi ucapan penjaga selanjutnya menghancurkan semua harapan Edwin. "Kalian hanya diperbolehkan menunggu di pos keamanan, tidak diizinkan masuk ke dalam rumah." "Apa?" Edwin terkejut mendengarnya. Kami hanya diizinkan menunggu di pos keamanan. Apa kalian tidak tahu bos saya ini siapa? Dia adalah suami Nona Eliana," lanjutnya dalam hati. Ucapan selanjutnya hanya bisa diucapkan dalam hati, karena David segera menutup mulut Edwin. "Baik, kami akan menunggu di pos keamanan," ucap David dengan pasrah. Saat ini, masih untung dirinya dipersilakan masuk oleh para penjaga itu, walau hanya di pos keamanan. Tidak dibiarkan menunggu di luar gerbang. David tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. "Ayo masuk." Penjaga itu segera membuka lebar pintu gerbang, mempersilakan David dan Edwin untuk masuk. Di pos keamanan berukuran 2 kali 3 meter persegi ini, mereka berempat harus berdesak-desakan untuk tidur. Hanya ada 2 selimut dan 2 bantal. Mereka harus berbagi, 1 bantal dan selimut untuk 2 orang. "Nih Tuan," Edwin memberikan selimut pada David. "Pakai saja, saya bisa memakai jas ini sebagai selimut." Lalu Edwin membuka jas di tubuhnya, berbaring di samping David sambil menyelimuti badannya dengan jas. David tidak banyak berbicara. Ia hanya berbaring sambil memegang selimut itu dengan linglung. Hingga ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5, David baru bisa tertidur pulas dan melupakan semua beban di kepalanya. Cahaya sinar mentari pagi begitu menyilaukan mata. Masuk ke dalam pos keamanan itu melalui kaca jendela dan mengganggu tidur kedua orang di sana. Ketika Edwin membuka mata, alangkah terkejutnya ia ketika melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 7. Ia segera bangun dan mengguncang tubuh David. Tuan, bangun, kita kesiangan." Edwin segera bangkit, berdiri dan pergi ke toilet. Setelah itu, ia mencari kedua penjaga yang semalam membukakan gerbang untuk mereka.
David pun segera bangun dengan kepala yang terasa sakit. Mengikuti langkah Edwin keluar dari pos keamanan. Setelah keduanya cuci muka dan merapikan setelan jas yang sudah kusut dan sedikit bau karena dipakai tidur, salah satu penjaga itu meminta David dan Edwin untuk masuk ke dalam rumah. Tuan besar sedang menunggu kalian di rumah makan. Masuklah, ucap penjaga itu ketika mereka sudah ada di depan pintu rumah. Penjaga itu tidak bisa mengantar mereka sampai ke dalam. Hanya mengantar sampai ke teras saja. Ya, terima kasih, ucap David. Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah menuju ruang makan. David sudah pernah masuk ke dalam rumah mewah ini, jadi ia tahu di mana letak ruang makannya. Ketika mereka sudah sampai di ruang makan yang sangat besar, David disambut cukup baik oleh Roshana. David, asisten Edwin, ayo duduk, kita makan bersama. Roshana mempersilakan mereka untuk duduk bersama di meja makan. Kami dengar dari semalam kalian sudah datang. Mengapa tidak mengetuk pintu saja? Pasti aku buka. Tidak perlu kalian tidur di pos keamanan. Tidak apa-apa, kami yang tidak sopan bertamu malam-malam ke rumah ini. Kami minta maaf, balas David. Tanpa sungkan, ia segera berjalan mendekat, menarik kursi dan duduk di depan Tuan Louis. Diikuti Edwin dan duduk di samping David. Tuan Louis tidak berkata apapun, hanya menatap David yang berpakaian kusut, namun masih terlihat tampan. Tuan Louis lanjut menyantap makanannya. Melihat di meja makan itu hanya ada Tuan Louis dan juga Roshana, dengan berani David bertanya, "Di mana Eliana?" Jangan-jangan Eliana tidak pulang ke rumah ini, tebak David dalam hati. Tapi jawaban dari Tuan Louis selanjutnya membuat David kecewa. Eliana sudah berangkat ke luar negeri tadi jam 6 pagi. Apa? Berangkat? Berangkat kemana? Jeng 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 bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.